Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gilang Fajar Dwi Jaya Trisna Wijaya dengan NIM 19501241046, Prodi Pendidikan Teknik Elektro kelas D angkatan 2019. Jadi pada hari ini saya akan mempresentasikan sebuah materi sebagai tugas pengganti ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen industri. Oke, saya akan mempresentasikan materi dengan topik bisnis di era digital transformation atau transformasi digital untuk bahasa Indonesia. Oke, langsung saja. Yang pertama, apa sih transformasi digital itu? Transformasi digital menurut Geo Westerman, McAfee, dan kawan-kawan yang ditulis dalam jurnal Klatkowska tahun 2019 halaman 34. Menurut mereka, transformasi digital adalah penggunaan teknologi untuk meningkatkan kinerja atau jangkauan perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat menjadi topik hangat bagi perusahaan di seluruh dunia. Nah, jika disederhanakan, mungkin untuk pengertian transformasi digital menurut Westerman dan kawan-kawan ini adalah transformasi digital adalah pemanfaatan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja dari sumber daya manusia yang ada di sebuah perusahaan serta meningkatkan fame atau ketenaran atau popularitas dari sebuah perusahaan sehingga bisa diketahui oleh perusahaan di seluruh dunia. Ya, seperti itu. Selanjutnya diperjelas lagi oleh pendapat dari Marzon, yaitu transformasi digital adalah sebuah evolusi digital yang sadar dan berkelanjutan dari sebuah perusahaan, model bisnis, ide, proses, atau metode yang dapat bersifat strategis dan taktis. Nah, untuk pengertian transformasi digital menurut Mansung ini, ia berarti menyebutkan bahwa transformasi digital itu dapat berpengaruh pada multidimensi atau dapat berpengaruh dalam berbagai bidang kehidupan. Contohnya seperti pendidikan, teknologi, dan yang menjadi fokus kita kali ini adalah bisnis. Lanjut. Oke, selanjutnya dari kedua pernyataan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa transformasi digital adalah sebuah perubahan pada gagasan, ide, konsep, atau model bisnis yang diawali atau dipengaruhi dari perkembangan teknologi yang nantinya pengembangan teknologi itu akan digunakan untuk mencari teknologi digital yang baru yang pada akhirnya nanti outputnya atau hasilnya yang diharapkan adalah mendapatkan benefit atau manfaat dari teknologi baru itu. Selanjutnya adalah potensi dari transformasi digital. Pada setiap perubahan, kita semua tahu bahwa setiap perubahan itu pasti akan membawa dampak yang mungkin akan kita rasakan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Oleh sebab itu, kita perlu untuk memperhatikan setiap potensi yang ada dari perubahan yang terjadi. Oke, untuk yang pertama ini kita akan membahas tentang potensi positif dari transformasi digital. Oke, untuk potensi positif yang pertama adalah adanya peningkatan kemudahan dan kecepatan akses informasi yang dibutuhkan. Ini adalah potensi transformasi secara umum ya, jadi kita belum masuk ke tentang bisnis. Oke, untuk peningkatan kemudahan dan kecepatan akses informasi yang dibutuhkan, itu berarti dalam transformasi digital kita tahu bahwa ada teknologi baru atau ya mungkin sudah lumayan lama, tapi dalam teknologi baru itu yang disebut internet. Dari internet itu kita bisa mendapatkan banyak sekali informasi
dengan cepat dan mudah. Salah satu contoh dari informasi yang kita dapatkan dari internet itu kita bisa mendapatkannya dari media surat kabar online atau mungkin dari YouTube atau dari bahkan dari sosial media pun kita bisa mendapatkan informasi-informasi baru. Selanjutnya, munculnya gagasan atau inovasi baru di semua bidang kehidupan dengan orientasi teknologi digital. Nah, dalam era transformasi digital ini tentu saja kita akan melihat bahwa perkembangan teknologi akan melaju dengan cepat sehingga banyak orang akan berlomba-lomba membuat inovasi-inovasi baru pada bidang keahliannya sehingga bisa bertahan pada era transformasi digital ini. Kemudian yang selanjutnya adalah terjadi peningkatan kualitas SDM sejalan dengan pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi TIK. Oke, untuk konteks ini berarti pada transformasi digital tentu saja kita akan menggunakan teknologi yang terbaru dan kita tentu saja perlu untuk menguasai teknologi tersebut. Nah, secara tidak langsung kita akan bukan hanya akan, kita harus belajar untuk menguasai teknologi yang baru tersebut. Nah, jadi dari situlah timbul peningkatan kualitas dari sumber daya manusia yang dimaksud berjalan dengan pengembangan dan pemanfaatan TIK. Selanjutnya, nah ini baru kita muncul ke bisnis, yaitu muncul bisnis digital atau e-commerce seperti toko online yang menyediakan berbagai kebutuhan konsumen dengan kemudahannya. Oke, selanjutnya adalah potensi negatif dari transformasi digital. Seperti yang kita ketahui, jika sesuatu perubahan itu ada potensi positifnya, pasti juga akan ada potensi negatif yang mengikuti. Nah, untuk itu kita perlu untuk mengetahui apa aja sih potensi negatif dari transformasi digital. Yaitu antara lain adalah yang pertama adanya ancaman pelanggaran data privasi. Nah, pada ancaman ini kita tahu bahwa akhir-akhir ini maka penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Nah, penyebab dari insiden ini atau kejahatan ini kemungkinan ada dua. Yang pertama, sistem keamanan dari penyedia jasa yang kemungkinan tidak cukup kuat sehingga mudah untuk dibobol. Kemudian yang kedua adalah dari sisi konsumen sendiri tidak menjaga data-data pribadi yang mungkin penting. Untuk selanjutnya yaitu ancaman ketika setiap orang hanya berpikir secara instan. Nah, ancaman ini terjadi di saat orang-orang sudah terbiasa dengan kemudahan pada era digital. Nah, kita tahu kan kalau pada era digital ini semuanya serba mudah, serba cepat, serba instan. Kita bisa membeli barang-barang keperluan pribadi dari rumah tanpa keluar rumah. Bisa, sebagai contoh, kita bisa membeli mie instan tanpa keluar rumah melalui Tokopedia, kemudian dikirimkan melalui Gojek dan nantinya bisa sampai rumah. Karena ini dikatakan potensi. Nah, potensi itu tidak semuanya negatif, tidak semuanya positif. Jadi di satu sisi pada konsumennya itu bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan cepat. Di sisi lain akan ada yang pertama akan ada
bisnis-bisnis konvensional yang akan tergusur seperti warung-warung kecil atau bisnis sekarang yang uh, sedang banyak dibicarakan adalah mall-mall yang tutup karena dikalahkan oleh marketplace online. Ya. Selanjutnya adalah ancaman penyalahgunaan teknologi untuk melakukan tindak pidana atau cybercrime seperti pembobolan akun perbankan. Nah, ini adalah dampak lanjut dari potensi yang pertama tadi. Oke, untuk selanjutnya, kemudahan bertransaksi dapat mendorong perilaku konsumtif di masyarakat. Nah, ini adalah salah satu sifat yang kemungkinan dikarenakan kurangnya edukasi tentang penggunaan alat digital yang baik. Banyak yang mengatakan bahwa dengan kemudahan kita untuk bertransaksi secara online itu membuat kita membeli sesuatu tanpa berpikir. Jadi kita akan cenderung untuk membeli sesuatu berdasarkan keinginan bukan kebutuhan. Nah, itu yang akan membuat kita terjerumus dalam perilaku konsumtif. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bisnis di era transformasi digital. Sebelumnya kita perlu tahu apa sih bisnis itu? Menurut Amirullah, bisnis merupakan suatu aktivitas dari sebuah institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengertiannya masih dalam secara luas atau secara umum. Kemudian dipersempit atau diperjelas oleh Louis E. Boone, yaitu menurutnya bisnis merupakan seluruh aktivitas dan usaha yang dilakukan untuk mencari keuntungan dalam bentuk penyediaan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian. Gitu. Oke. Oke, selanjutnya adalah pengaruh transformasi digital dalam dunia bisnis. Ini dikemukakan oleh Productivity Commission atau Komisi Pengolah Produktivitas dari negara Australia di Australia kemudian. Ya. Yang pertama, pengaruh transformasi digital dalam dunia bisnis adalah adanya pengurangan biaya dari persebaran informasi yang akan mendorong munculnya inovasi baru dengan baik dalam bentuk produk, barang, atau jasa. Nah, ini bisa dikatakan bahwa pengurangan biaya dari persebaran informasi tersebut adalah promosi. Jadi, seperti yang kita tahu, saat ini banyak perusahaan yang melakukan promosi barang, produk, atau jasanya itu menggunakan sosial media yang cenderung murah atau malah bahkan bisa gratis seperti Instagram, YouTube, Facebook, semua itu bisa dibuat. Oke, selanjutnya transformasi digital dapat menciptakan proses otomasi dalam sebuah pekerjaan dan penggantian pekerja dengan mudah. Dengan transformasi digital ini, kita tahu bahwa perkembangan teknologi berbasis internet, kita bisa membuat alat-alat yang dengan komputasi dari komputer secara langsung tanpa memerlukan adanya operasi manual dari manusia. Jadi kita bisa menjalankan bisnis dengan menggunakan robot atau itu adalah robot elektronik. Selanjutnya, transformasi digital mempermudah pengumpulan dan pemrosesan data sebagai sumber daya yang baru dan berharga, yang memungkinkan akumulasi tanpa batas dengan penggunaannya oleh satu pihak dengan tidak mengurangi ketersediaannya untuk pihak yang lain. Ini adalah seperti potensi positif yang pertama tadi, yaitu adalah kebebasan dan kemudahan dalam mendapatkan informasi secara cepat dan tepat. Selanjutnya, transformasi digital dapat menciptakan model bisnis baru yang berpotensi dapat membuat lebih banyak pekerja dapat berpartisipasi dengan menggunakan aset pribadi mereka. Nah, ini
bisa kita lihat sebagai contoh di dunia nyata adalah Grab, seperti Grab atau Gojek. Ini adalah model bisnis baru di mana sebuah perusahaan dapat merekrut pekerja, tetapi modal bisnis yang digunakan adalah aset mereka sendiri. Yaitu kalau misal di Gojek atau Grab, pekerja menggunakan motor atau kendaraan lain yang merupakan milik mereka sendiri. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang transformasi digital pada bisnis di Indonesia. Nah, pada bagian ini kita akan membahas sedikit contoh konkret atau contoh nyata aspek apa saja sih yang dipengaruhi oleh transformasi digital, terutama pada bisnis di Indonesia ini. Contoh yang pertama itu pada aspek sistem transaksi. Nah, jika pada zaman dahulu itu sistem transaksi secara konvensional, kita perlu untuk bertemu langsung dengan sang penjual untuk melakukan pembayaran, atau mungkin bisa melalui bank, tetapi kita tetap saja repot karena harus keluar dari rumah. Sekarang kita bisa menggunakan semacam dompet elektronik atau dompet digital atau bisa disebut dengan e-wallet. Nah, sebagai contohnya itu OVO, Dana, atau jika yang dalam skala internasional itu PayPal, dan yang terakhir Gojek. Nah, dengan menggunakan dompet digital ini kita bisa melakukan pembayaran atau melakukan transaksi secara mudah, praktis, dan cepat tanpa perlu keluar dari rumah. Yaitu kita hanya memerlukan uh, perangkat dengan akses internet. Selanjutnya yaitu aspek dari interaksi bisnis. Nah, kalau pada zaman dahulu itu kita untuk membeli barang contohnya, atau kalau kita ingin menyewa sebuah jasa, kita hanya bisa uh, melakukannya secara lokal atau terbatas karena terbatasnya persebaran informasi pada saat itu. Sekarang kita ada yang namanya online marketplace atau situs jual beli online seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak yang tentu saja bisa memudahkan kita untuk melakukan jual beli, sehingga kita bisa untuk menembus batas-batas wilayah tersebut. Kita bisa menjual barang ke luar pulau atau bahkan ke luar negeri. Selanjutnya untuk di bagian jasa ada banyak penyedia jasa online seperti jika jasa transportasi yaitu Gojek dan Grab, kemudian Riders itu jasa penyedia penginapan, kemudian tiket.com penyedia jasa reservasi tiket. Oke, selanjutnya adalah uh, Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih yang akan terjadi jika kita ketinggalan transformasi digital atau jika kita cenderung untuk tidak mengikuti perkembangan zaman. Oke, agar lebih jelas mungkin kita akan mengambil salah satu contoh, yaitu perusahaan Blockbuster. Perusahaan Blockbuster ini adalah sebuah perusahaan yang berjalan pada persewaan DVD yang berdiri sejak tahun 1985. Nah, pada zaman itu bisa dikatakan bahwa industri persewaan film sedang masuk ke masa keemasan atau sedang tinggi-tingginya karena banyak perkembangan di mana ditemukannya mesin DVD player. Oke, tetapi Blockbuster ini cenderung untuk tidak mengikuti zaman, hanya berkutat pada industri uh, persewaan DVD-nya tersebut. Kemudian pada tahun 1997 berdirilah sebuah perusahaan uh, persewaan film sama yang baru yang bernama Netflix. Nah, Netflix ini pada saat ini dikenal sebagai perusahaan streaming film terbesar di dunia. Nah, karena Blockbuster itu tidak mengikuti zaman, maka pada tahun 2010 mereka dinyatakan tutup. Nah, memang
jika dilihat sebenarnya saat masuk saat pertama kali didirikan Netflix itu belum berjalan sebagai perusahaan di bidang streaming film atau persewaan film secara online, karena pada zaman itu 1997 tentu saja internet belum sepopuler seperti sekarang. Baru setelah tahun 2000-an itu Netflix meningkat karena adanya internet yang sudah mulai tersebar luas. Dan Blockbuster uh, sebenarnya pada tahun-tahun ini juga mulai mengikuti, tetapi uh, tetap yang mereka lakukan itu tetap saja terlambat, sehingga uh, perusahaan Blockbuster menjadi kalah dan tutup pada tahun 2010 tersebut. Oke, selanjutnya untuk mencegah apa yang terjadi pada perusahaan Blockbuster yang telah saya jelaskan sebelumnya, apa aja sih yang harus kita lakukan untuk menghadapi transformasi digital ini? Yang pertama, kita harus memahami dulu bagaimana transformasi digital terjadi di Indonesia. Oke. Selanjutnya, kita perlu untuk selalu mengikuti perkembangan teknologi yang ada, atau kita jadi bilang kita harus melek teknologi. Selanjutnya, kita harus menanamkan pemikiran bahwa transformasi digital adalah transformasi sumber daya manusia juga. Jika disederhanakan, bisa dikatakan bahwa dengan adanya transformasi digital, maka sumber daya manusia juga akan meningkat pula. Oke, untuk yang terakhir, nah karena transformasi digital itu adalah sesuatu hal yang berhubungan dengan perubahan, kita harus selalu siap dengan perubahan yang ada. Oke, yang selanjutnya adalah potensi penunjang pengembangan bisnis digital di Indonesia. Nah, di sini kita akan membahas tentang apa saja sih yang bisa menjadi kekuatan atau pendukung dalam pengembangan bisnis digital di Indonesia ini. Yang pertama adalah penggunaan internet masyarakat yang tinggi. Berdasarkan laporan yang disajikan oleh APJJI pada tahun 2018, dari 264,16 juta jiwa masyarakat Indonesia, sebanyak 171,17 juta atau sekitar 64,8% masyarakat Indonesia telah menggunakan internet. Nah, dengan banyaknya masyarakat Indonesia yang telah menggunakan internet ini, berarti bisa dilihat bahwa masyarakat Indonesia juga akan mengenal lebih banyak lagi tentang bisnis digital yang ada di Indonesia dengan adanya kemudahan dalam mencari informasi di internet. Selanjutnya, inovasi startup saat ini menjadi daya tarik tersendiri untuk pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Saat ini banyak perusahaan-perusahaan lokal yang bisa dibilang dibuat oleh anak-anak muda atau generasi penerus bangsa yang memiliki inovasi-inovasi menarik dalam penggunaan teknologi digital untuk memulai bisnisnya. Oke. Oke, yang selanjutnya adalah potensi penghambat bagi pengembangan bisnis digital di Indonesia. Apa saja sih faktor yang dapat menghambat pengembangan bisnis tersebut? Oke, yang pertama adalah infrastruktur komunikasi di Indonesia masih belum merata. Dalam konteks ini yaitu internet. Oke, walaupun tadi saya sudah mengatakan bahwa pengguna internet di Indonesia itu sudah cukup banyak, besar 60%, tetapi yang 40% tentu saja masih belum menggunakan internet. Kebanyakan pengguna internet itu hanya ada di sekitar Pulau Jawa dan Sumatera. Di luar kedua pulau tersebut masih banyak yang kesusahan dalam mengakses internet atau bahkan tidak bisa mengakses internet sama sekali. Yang kedua, yaitu keamanan cyber di Indonesia masih terbilang lemah. Ini sudah ada banyak contohnya, yaitu kasus database Polri yang terbobol oleh hacker dan dijual bebas di
internet secara ilegal. Kemudian yang ketiga yaitu kualitas sumber daya manusia di Indonesia masih terbilang rendah. Ini bisa dikatakan bahwa di Indonesia sendiri masih banyak penduduk yang buta akan teknologi. Jadi mereka masih kesusahan dalam menggunakan perangkat elektronik seperti mungkin laptop, komputer, atau smartphone. Yang terakhir, jalur distribusi barang atau logistik yang masih kurang. Nah, sebelumnya untuk jalur komunikasi melalui internet itu sekarang kan sudah mudah, jual beli bisa melalui internet. Jika tidak dibarengi dengan jalur distribusi barang, jika kita jual beli melalui internet tetapi pada akhirnya tidak bisa dikirimkan, kan sama saja. Jadi faktor inilah yang bisa menghambat perkembangan bisnis digital di Indonesia. Oke, demikianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun penyampaian materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.